yang tujuannya dengan bergabung dengan Insan Media ini kami menjadi bisa diterima oleh masyarakat dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Purworejo. Kedepannya tentunya Purworejo yang semakin menjadi idola ya. Sinergitas dan keharmonisan Bank Jateng bersama media yang ada di Kabupaten Purworejo. Untuk meningkatkan keharmonisan dan sinergitas antara Bank Jateng dengan media yang ada di Kabupaten Purworejo, pimpinan cabang Bank Jateng Purworejo Isnanto Subroto mengundang beberapa wadah media yang ada di Kabupaten Purworejo. Jumat, tanggal 25 November tahun 2022. Dalam undangan Ketua Persatuan Wartawan Republik Indonesia atau PWRI, Insan Pers Jawa Tengah atau IPJT, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI, Pewarta dan Forum Jurnalis Purworejo atau FJP bersama anggotanya hadir dalam acara ini. Acara yang dilaksanakan di Kafe dan Resto Satria Bogowonto Pangen Kabupaten Purworejo juga dihadiri beberapa pimpinan cabang Bank Jateng dan marketing. Sekalian dari Insan Media ya Pak, terus kita bahas apa Insan Media itu? Insan Media yang saya hormati, puji syukur marilah kita aturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada siang hari ini kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu dalam keadaan sehat. Kemudian mudah-mudahan keluarga demikian juga di rumah semuanya diberikan kesehatan. Menurut saya, ya bahasanya gaduh-gaduh juga ya. Saya minta maaf pada Bapak Ibu sekalian, kami mohon waktunya di tengah kesibukan Bapak Ibu sekalian meliput media pada siang hari ini, kita bisa berkumpul sedikit berrefleksi, bisa bertemu. Sebetulnya sudah lama ya Pak Aris ya kita merencanakan, sudah lebih 6 bulan kayaknya ya, sudah lebih 6 bulan. Pak Aris juga ketemu Mbak Marni ya, Mbak Marni di belakang. Awas Mbak hilang di belakang loh, di budaya dari belakang. Ingin bareng-bareng setidaknya bisa tentunya di antara Bapak Ibu sekalian pun kalau tidak dipertemukan seperti ini jarang bertemu ya. Terus nah kayaknya kampanye terus jarang bertemu lah, mudah-mudahan siang hari ini dapat menjadi media di mana di antara Bapak Ibu sekalian juga bertemu, bisa bertukar berita. Demikian juga dengan kami, karena sebenarnya saya baru 2 bulan ini Pak Aris dituakan di Tanjung Purworejo ya, baru 2 bulan karena pertengahan September juga ya Pak Fedi ya, pertengahan September saya diminta dituakan di cabang Purworejo, meskipun sebelumnya sudah di Purworejo ya, tapi kan lebih banyak disimpan ya. Kemudian peribahasa tak kenal maka tak sayang ya, kenal maka tak sayang. Ini matur, saya mohon maaf juga apabila dalam kami tadi menanggapi rawuhnya Bapak Ibu sekalian kurang berkenan ataupun sampai sekarang pun tidaklah tadi belum salaman, kami juga minta maaf, kan bahasanya orang Indonesia salaman ya, kalau belum salaman saya mohon maaf. Tapi sebenarnya kami merasa ingin menjadi bagian Bapak Ibu sekalian di media ya, di media dalam artian kita sama-sama bisa
bisa membawakan apa yang ada di Purworejo ini sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau saya atas nama Isnanto ya, nama saya Isnanto Subrito, jelas orang Jawa ya, makanya saya itu dilahirkan di Kulon Progo bagian selatan, dekat pantai Berbila sana. Kemudian lama ditempatkan di wilayah Kebumen, jadi dari ujungnya Serati sana ayah sampai ujungnya Pak Burso di Sindang Dalam atas itu sudah terlewati ya, sudah terlewati. Kalau di Purworejo belum baris, belum, karena ini baru 2 bulan disuruh banyak keluar, jadi belum sempat banyak jajah desa Milangkorinya ya. Kemudian teman-teman saya ini di jajaran yang paling depan ini juga teman-teman dari Capem ya, Capem. Kalau Bapak Ibu kebetulan kok di wilayahnya tersebut pengen ada berita yang perlu dikonfirmasi ke Bank Jateng, misalnya ini saya mulai dari paling kanan ya, paling kanan ini Pak Freddy Purbiano, ini orangnya tinggi, pembalap, jadi kalau touring itu bisa diajak balapan itu kalau touring-touringan dan nyanyi-nyanyian itu kalau di sini bujang juga, bujang jadi diajak nyanyi dan ngopi itu seperti itu ya. Ya, itu Pak Freddy sudah ada yang ngajak di belakang ya. Dari Temanggung ya Pak Freddy ya, jangan dicarikan cewek karena sudah punya namanya Binur ya, saya hafal karena dulu setiap kali itu berlindung ke Binur ya. Nah itu Mbak Ana kan kandungan Binur, saya mesti hafal Binur gitu. Kemudian di sampingnya ini Bu Ana, ini Capem Purwodadi. Kalau Mas Freddy tadi Capem Balendino, ini Bu Ana Capem Purwodadi. Jadi mendekati ke tempat asalnya juga ya Mbak Ana ya. Juga di atas sana, atas Kulon Progo. Kemudian Pak Budi. Pak Budi ini yang wilayahnya paling luas, wilayah Capem Purworejo. Purworejo 6 kecamatan ya Pak Budi ya. 6 kecamatan, monggo nantinya ada bisa bertemu di jalan dengan kami, dengan teman-teman. Kemudian di sampingnya itu Pak Fuad, tim pemasar kami. Jadi kalau Bapak Ibu banyak berhubungan dengan kami, info dan lain-lainnya sebenarnya banyak di Pak Fuad ya. Kemudian artis yang Pak Fuad itu tinggal sekarang sudah di Purworejo ya, warga Purworejo. Jadi naik pilkada bisa milih Mas. Kemudian artis kita Mbak Dia paling ujung itu juga jalan apa Mbak dalam ini? Oh, ya, berarti lingkup. Nomornya berapa Mbak Dia? Nomor WA nanti Mas. Itu Mbak Dia, itu teman-teman kami di Bapak Ibu sekalian, jajaran dengan kenal kan jadi silaturahmi menjadi lebih akrab ya. Kemudian sebenarnya kami sebagai sedikit matur di Bapak Ibu sekalian, Bank Jateng itu adalah di sini terdiri dari 3 cabang pembantu tadi sudah, kemudian beberapa kantor kas dan ATM. Saya yakin Bank Jateng tidak akan besar kecuali atas peran dari masyarakat semuanya, dari insan-insan media. Saya ingin bisa bergabung kepada Bapak Ibu sekalian ya. Rasanya gatel tidak bergabung dengan media ya, sebenarnya dari awal saya ingin ikut terus kemana yang diperlukan dari media. Makanya ke depan bahwa saya dijewer atau diajak, kalau ditarik ya, ditarik yo tadi berita ke sana, itu paling seneng Pak, paling senang karena dulu lahirnya
saya ini gabung dengan itu karena dulu pada waktu sekolah saya itu bergabung nusuk-nusuk di Sungai Gajah Wong itu ya. Kalau di Jogja itu tidak yang itu ada Sungai Gajah Wong. Saya itu dulu sudah ditusuk-tusukan situ Pak, pengen jadi wartawan itu susah orang ilok. Susah orang ilok saya itu dulu. Jadi ditusukkan di sana, terus suruh saya beritanya seperti itu. Kemudian juga ditusuk-tusukkan di sekitar Malioboro. Saya mau ngomong bahannya Malioboro itu kan orang luas, makanya saya ngomongnya di Malioboro ya. Ditusuk-tusukkan di sana. Hanya kepingin biar bisa nulis ya waktu itu. Kalau di Kulon Progo saya juga pernah dipanggil oleh dulu ada kesbang ya apa yang dulu itu kalau di fungsi sospol ya kesbangpol ya, saya tahun 2003 lah ya, 93 itu saya sudah dimusuhi oleh Pemkab Kulon Progo. Karena apa? Karena Kulon Progo bagian selatan itu dulu 1 tahun lebih kayaknya itu tidak panen dan banjir terus. Kemudian usil, nangani usil, menulis kemana-mana. Akhirnya dulu itu ada anggota dewan dari pusat itu langsung ke sana. Kenapa sih kok banjir terus ya? Nah akhirnya dia sumber beritanya kan kono seru ngendi kan nek sekarang sih di upload sudah langsung berita sampai di mana-mana ya, tapi kalau dulu enggak. Jadinya keusilan-usilan itu bagi saya secara pribadi ya itu dinamikanya teman-teman wartawan, dan saya ingin bergabung di usil-usil itu ya. Ingin bergabung di usil-usil itu semua, tetapi harapannya kita bisa, meskipun dengan keusilan, kita bisa dengan keakraban tidak bertemu seperti ini, nanti komunikasi menjadi lebih bagus ya, lebih bagus di antara kami Bang Jateng, karena kami di Purworejo ini tentunya tujuan utama kami adalah yang pertama juga membantu dari proses layanan keuangan khususnya di wilayah Purworejo, karena kami adalah menjaga dari apa yang dibutuhkan masyarakat berupa simpanan, kemudian kita jaga, kemudian kami fokus juga ke bidang pembiayaan mikro, kecil, dan menengah ya, mikro, kecil, dan menengah, sehingga yang dulu bahasanya Bang Jateng itu fokus hanya melayani pemerintah daerah. Sekarang kita juga mulai bergeser. Bahkan secara umum Bang Jateng itu dalam bulan November ya Pak Budi ya, plafon KUR itu selalu habis. KUR yang diberikan Bang Jateng ke Bang Jateng secara umum selalu habis, sehingga cabang selalu rebutan untuk mencairkan. Bahkan 2 hari yang lalu itu karena habis masih diturunin lagi 2 miliar diberi untuk disalurkan. Makanya kami juga minta bantuan juga dari Bapak Insana dia. Ternyata Bang Jateng ngertinya KUR itu hanya oleh BRI ya Pak Aris ya. KUR itu hanya BRI. Bang Jateng juga menyalurkan KUR. Bahkan plafonnya selalu habis. Kemarin dari Kementerian Kemenko Perekonomian Pak Budi itu juga membocorkan, tapi ini tidak saya bocorkan sebagai, karena belum diputuskan ya, tahun depan itu bunga KUR juga akan turun lagi separuhnya dari yang sekarang. Mulai bulan Januari akan diturunkan lagi, dan kemarin dijanjikan kuotanya Bang Jateng akan ditambah lagi biar bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat pelaku usaha. Itu terkait dengan layanan kami juga sekarang, karena saya yakin Bapak Ibu sekalian ini sedikit menyampaikan dan iklan ya, iklan juga karena eranya digital ya Pak, digital, masyarakat sekarang sudah aktif menggunakan internet banking, mobile banking. Kalau secara keseluruhan pengguna mobile banking yang diaktifkan baru berapa bulan ini, mungkin di
4 ribuan ya buana ya, 2000 berapa di cabang dan di Sukoharjo aja sudah 1000 ya Pak Budi ya, sudah 1000 berarti ya sudah 5 ribuan mobil banking Bank Jateng yang belum lama diluncurkan yang menggunakan. Tapi harapannya ke depan semua bisa menggunakan dengan literasi program non tunai, kemudian transaksi yang sudah sesuai dengan ketentuan, termasuk transaksi digitalnya layanan pemerintahan. Harapannya nanti Bank Jateng semakin bisa diterima oleh masyarakat dan tentunya akan membawa keamanan bagi pelaku transaksinya. Yang pertama keamanan juga bagi pelaku transaksinya. Kami berharap acara siang ini adalah milik kita semua, milik Bapak Ibu sekalian. Jadi mumpung ketemu ini, meskipun nanti ada beberapa yang saya maturkan tadi, tapi tidak kok nanti selesai terus sudah selesai. Tidak, silahkan Bapak Ibu sekalian nanti kita berdiskusi ataupun Bapak Ibu saling berdiskusi sehingga nanti kedepannya komunikasi di antara kita semakin tambah akrab dan di antara pewarta di wilayah Purworejo ini menjadi persaudaraan kita semakin menjadi lebih menyatu, berita menjadi lebih objektif dan tentunya mudah tersampaikan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan di Purworejo. Mungkin nanti saya mohon Pak Aris untuk juga memberikan ya tanggapan, ungkapan dan harapan bagi teman-teman wartawan, teman-teman warta dan bagi kami Bank Jateng harus seperti ini, beritanya kemarin seperti itu sehingga perlu perbaikan di kami dan kami pun terbuka untuk saling membuka diri untuk bisa berkomunikasi lebih terbuka dan di masa-masa yang akan datang. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati pimpinan Bank Jateng Purworejo, hadir secara khusus Bapak Isnanto, Bapak Ibu pimpinan cabang Bank Jateng Purworejo, teman-teman pemasaran, para senior pekerja media di Purworejo dari BWI, Pewarta, FJB, IPJT, dan BWRI. Sebelumnya kita insan yang beragama selalu memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semuanya sehingga kita dapat bersilaturahmi bersama, beramah tamah bersama dengan insan pers di Purworejo dan Bank Jateng Purworejo. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bank Jateng, wabil khusus kepada Pak Isnanto yang ternyata berlatar belakang wartawan, suka nulis. Jadinya dia tahu apa yang teman-teman mau, ya. Makanya Pak Is memfasilitasi acara atau pertemuan pada siang hari. Secara khusus saya mengucapkan terima kasih Pak Is. Yang kedua, saya menyampaikan permohonan maaf baik
secara pribadi atau lembaga dari teman-teman bahwasanya pada beberapa waktu lalu ada sedikit masalah, tapi masalah itu tidak begitu berat. Kalau tidak ada masalah, maka tidak ada acara silaturahmi pada siang hari ini. Ini berkah untuk kita semuanya. Betul Gus Yakin? Silaturahmi itu berkah. Ya, nah itu artinya permasalahan itu membuat kita bisa bersilaturahmi pada siang hari ini. Saya cuma memohon kepada teman-teman semuanya, artinya silaturahmi ini juga akan meningkatkan mitra bagi teman-teman Isanpes di Purworejo bersama dengan Bang Jateng. Artinya kalau kita sudah bermitra, berteman, kita bisa saling menjaga semuanya. Artinya dari Bang Jateng juga sudah terbuka ketika teman-teman ini berklarifikasi. Artinya sudah membuka dengan baik, memfasilitasi, tidak menutup-nutupi. Nah ini saya mohon kepada teman-teman untuk bisa menjaga situasi kondusif kepada sesama mitra. Saya yakin Pak Is juga tidak keberatan kalaupun dimintai konfirmasi balik atau menutup-tutupi kegiatan yang lain. Karena Pak Is ini paham betul bagaimana kinerja dari media. Makanya dia mengadakan acara semacam ini. Ini sudah lama kegiatan Pak Is seperti ini. Waktu di Kebumen dia juga begitu akrab dengan wartawan. Terus waktu di sini ketemu dengan teman-teman, dia mengungkapkan ingin kumpul-kumpul dengan teman-teman media, tetapi mencari waktu yang tepat, kegiatan apa yang tepat itu tidak ketemu-temu. Ini sudah hampir gantian tahun, besok tahunnya sudah berbeda. Wis seperti kita ketemu dulu aja, Pak Is, silaturahmi dulu sama teman-teman diadakan, maka diadakan acara siang hari ini. Mudah-mudahan ke depan ada kegiatan lagi, Pak Is, mungkin catering atau teman-teman diajak piknik, lebih enak, lebih masalah belajar sama karyawan Bang Jateng. Itu Bapak, Ibu, teman-teman semuanya yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Jateng Purworejo. Mohon maaf bila ada kesalahan dari teman-teman. Begitu pula kami mewakili teman-teman secara ikhlas juga sudah bisa memaafkan Bang Jateng. Nah, bisa ikhlas-ikhlasan itu insya Allah kita akan menjadi lebih enak, lebih lega dengan bermitra. Saya harap juga teman-teman bisa menjaga kondusivitas kita semuanya dalam bermitra ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak Is, singkat. Nanti biar teman-teman silakan menggunakan waktu untuk beramah-tamah atau memperkenalkan diri boleh, apa yang ingin disampaikan kepada Bang Jateng. Tapi sebelumnya mungkin ada sebagian teman-teman yang sudah kenal dengan saya, para senior. Saya namanya Aris Simawan. Saya bekerja di media di Suara Merdeka. Saya menjadi ketua PWI di Kabupaten Purworejo. Tempat tinggal saya di Worogulon. Istri satu, masih satu.
kasih Pak Is dan teman-teman. Mohon maaf bila dalam penyampaian kami kurang berkenan, kehadiran teman-teman juga kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris. Itulah antara kita berdua, di depan juga dekat, di depannya juga dekat semuanya. Artinya kita semua dekat di hati ya. Dekat di hati. Secara pribadi sih tadi di sini ada masalah. Secara pribadi saya tidak ada masalah apa-apa nih. Saya tidak ada masalah apa-apa, tapi karena saya diluangkan ya sedikit itu hal wajar lah. Memang yang namanya berita itu ya seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Yang namanya membuat lead berita kok angelnya sudah tidak menarik ya, yang dipasang ya tidak bagus ya, tidak cantik. Beda kan misalnya yang dipasang tanggung-tanggung misalnya usia 50, 60 akan beda dengan usia 17 tahun kan kita kinis-kinis. Kalau berita seperti itu ya. Waktu adalah waktu kita ini Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang mau disampaikan ke Bang Jateng juga informasi atau setidaknya antar media juga siang ini silahkan, monggo nanti sambil ngopi juga boleh. Tapi kalau ada masukan bagi kami juga monggo, ada yang mau menyampaikan masukan bagi kami. Bang Jateng itu seperti itu begini ya, saya ucapkan terima kasih dari sudut pandang media nih. Dari sudut pandang media, atau Bang Jateng itu harusnya tak ajari membuatkan iklan tabungan itu dan laris seperti ini, kredit seperti ini. Saya yakin media yang lebih tahu daripada saya, meskipun teman saya ada yang diajari bagaimana melakukan pemasaran yang bagus dan sebagainya. Tapi saya yakin media lebih bisa ya, lebih bisa. Ternyata bisa bertahan eksis kan berarti ada yang menarik untuk orang lain kan, menarik untuk orang lain. Masukan itu pun juga akan kami serap tentunya. Oh itu masih sesuai, jangan melalui media yang ini. Artinya media ini kalau melalui pamflet terus, tapi pamfletnya setelah sampai di rumah pada tidak terbaca seperti ini, itu tentunya masukan itu sangat bagus ya, karena kita anggap sebagai kerjasama yang akan terbangun lebih ideal ya, lebih bagus terkomunikasi. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu untuk kami. Atau usulan juga boleh. Anggota atau teman-teman media itu pengajuan ke Bang Jateng itu kira-kira bisa apa tidak itu? Bisa masuk. Itu seandainya. Harus berawal dari seandainya ya. Iya. Harus disurvei dulu. Jaminanmu apa? Jaminannya apa? Sebetulnya selama menjadi warga negara Indonesia boleh ya Pak? Intinya kita punya panduan, artinya kita panduan siapapun boleh. Boleh macam. Enggak besok. Sambutan. Nah, saya juga ikut turun aja lah, berdiri biar kelihatan. Dan sudah rambutnya putih dan gondang karena meskipun anaknya belum besar-besar banget. Boleh, intinya semua bidang usaha itu kan yang namanya diperbolehkan oleh pemerintah sah dan legal, bukan suatu kegiatan yang terlarang, mestinya kan boleh dibiayai gitu kan. Nanti misalnya kedaulatan rakyat misalnya, apakah kedaulatan rakyat itu tidak mempunyai pinjaman? Karyawannya kalau momen bulan di sana kok bekerja sama dengan BPPDI, BPP Jateng yang ada di DIY, MOU, pinjam, apakah nggak boleh? Boleh, artinya tentunya kalau itu melalui lembaganya, karena mempunyai
bisa jadi dari Bapak Ibu sekalian ada yang penghasilan pokok tetap, kemudian tambahan kalau ada bisa tulisan dan sebagainya, atau penghasilan tidak tetap, tetapi setidaknya minimal setiap bulan seperti itu, atau memiliki usaha yang lain, atau Bapak Ibu sekalian punya usaha di rumah, ternyata punya warung lontong, kemudian mempunyai usaha peternakan, perikanan dan sebagainya. Tentunya penghasilan media nambah lebih lebih menambah penghasilan, makanya boleh monggo nanti bagi yang mempunyai sektor usaha yang bisa kita biayai, pasti kita berikan ya, kita berikan. Wartawan di sini ada yang jadi penulis cerpen, penulis kolom, penulis cerita lainnya ada. Apalagi nanti kalau sudah semakin sekarang kan banyak ya penulis buku. Saya kan pengen menulis etika di media online gitu. Karena di Google itu kan beritanya kasihan anak-anak kita yang masih kecil. Juga saya, untung anak saya nggak pegang HP ya, nggak pegang HP sehingga sharing itu sudah sangat terbuka di dunia maya. Tapi itu ada plus minusnya. Dan tugas orang tua misalnya harus mendampingi dan sebagainya. Itu rasanya pasti banyak ditentang. Apalagi nanti melihatnya dari sudut yang religius, tambah banyak yang ditentang tulisannya mungkin. Tapi saya yakin laris mesti. Laris, dan kalau bertahan mungkin bisa untuk warisan ya Pak. Itu misalnya saya yakin, makanya jangan khawatir nek insan media yang tidak bisa kredit Pak. Itu ya Bapak Ibu ya. Kreditnya bisa, bayarnya nggak tahu Pak. Yang lain mungkin ada. Enggak Pak. Siapa? Oh J. Oh ya. Terima kasih. Di depan Gus. Saya mendampingi dia. Malah saya begini dan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ustaz. Saya dari Ustaz Sabah. Dan juga YouTuber dari Purworejo 123. Yang ingin saya tanyakan, tadi saya menyimak sedikit kalimat dari Mas Aris Ketua PBI. Kalau masalah harus kumpul. Nek masalah boleh kumpul. Itu maknanya mungkin makna saya salah seperti itu. Jadi maka agak dibahasa, kalau tak kenal maka tak sayang. Seperti itu. Yang saya ingin tanyakan, banyak keluhan-keluhan nasabah, khususnya purnawirawan maupun para pensiunan, yang saat ini menjadi booming berita di YouTube maupun terutama di Gatra, khususnya beritanya nanti yang sangat luar biasa. Mungkin ini koreksi sedikit Bapak. Tolonglah tentang ada pihak ketiga maupun oknum dari pihak Bank Jateng sendiri, seandainya ada pelanggaran peminjaman tanpa prosedural, tanpa SOP yang benar, tolong ditindak tegas. Itu menjaga martabat dari Bank Jateng itu sendiri, karena keluar masyarakat luar biasa. Apalagi yang baru kemarin sebelum purnawirawan, sebelum pensiunan, dari bank-bank yang lain itu seperti itu Pak. Ada permainan oknum dari dalam hingga terjadi pensiunan itu hutangnya melalui orang lain.
terus nggak tahunya misalnya utangnya 50 juta bisa berlipat ganda, hanya keluar itu sampai segitu. Ini monggo buat Bang Jateng ini masukan kalau seandainya terjadi di Bang Jateng sendiri, mohon diperhatikan. Terima kasih. Saya mohon maaf penyampaian saya mungkin terlalu mengutuk atau membuat kurang berkenan di hati Bapak Is. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi terima kasih Pak Mustaqim ya Pak. Ya, itu saya dulu punya guru namanya Mustaqim. Kami pasti akan tidak tegas sesuai prosedur kami ya. Sudah bagus prosedur kami. Saya biasanya akan melihat sesuatu itu dari rohnya awal permasalahan, Pak Mustaqim ya. Rohnya awal permasalahan kita telusuri, kemudian setelah ditelusuri titik temunya ada di mana. Tetapi saya secara pribadi pasti akan berusaha junjung luhur mendem jero ya terhadap apalagi terkait dengan pensiunan sesepuh kita ya, pensiunan sesepuh kita. Saya pasti bisa membayangkan juga saya tidak akan membuat lirang seseorang ya, lirang seseorang artinya ataupun setidaknya membuat malu ya, malu dan sebagainya. Itu saya berusaha untuk tidak terjadi ya, tidak terjadi karena itu prinsip pribadi ya, prinsip pribadi. Kalau prinsip perusahaan tentunya kami akan memiliki SOP kita runut sampai kejadian awalnya. Kita runut secara dokumen, secara legal formalnya, kemudian apa yang sudah dilakukan di dalam kantor, apa yang dilakukan di luar kantor, kemudian memang dengan berita banyak pensiunan dan sebagainya itu saya kasihan ya, wong namanya pensiunan itu sudah banyak pelupa yang harapannya pensiunan itu sudah tidak pinjam tapi masih beruyang-uyang pinjam ya Pak Mustaqim ya. Harusnya sudah pensiunan tidak pinjam masih beruyang-uyang pinjam, termasuk saya juga beruyang-uyang pinjam kadang ya Pak. Ya pinjam, makanya upaya-upaya agar lebih terdokumenter itu pasti kita lakukan Pak. Terdokumenter pasti kita lakukan. Kemudian terkait dengan pensiunan itu orang itu kadang ya usia di atas 75 itu mesti lalenan. Mesti lalenan itu kalau dirunut saya misalnya di sekian tahun itu yang sudah mencegah agar pensiunan uangnya ojo dikeke putune, ojo dienggo gawe bermain investasi, itu sudah banyak banget Pak Mustaqim ya. Ada yang kartune ATM ojo dikeke putune, ojo dikeke anak. Ini isih jenengan isih kelingan, isih iso mlaku-mlaku, isih jalan-jalan. Tapi yo banyak lolosnya Pak Mustaqim, banyak lolosnya. Karena bujuk rayu itu tadi nek wis pensiunan kan wis lalenan ya, saiki kono wis gajine semene kono itu akan mendapatkan lebih banyak dan sebagainya. Nah, itu kejadian di luar kantor ya. Kejadian di luar kantor, nah, makanya selalu kami ingatkan ke teman-teman. Nah, kalau pensiunan diingatkan artinya investasi itu mesti dodong lah. Nyambut gawe karo apa sing ketok wae dengan apa yang kita termasuk teman-teman media, kami mohon bantuannya untuk diinfokan juga agar lebih berhati-hati nanti ada yang
berinvestasi dan sebagainya, wis anggap saja bodoh jenengan yang bergawe 30-40 tahun ya nompone gaji pensiunan. Artinya jangan diinvestasikan yang kurang bermanfaat ataupun janji-janji itu manis banget. Pada waktu ketemu pacar janjinya Pak Freddy itu sudah Kena ya, already. semakin Kena ya. semakin janjinya pagi janji, siang janji, malam janji, 24 jam itu janji terus ya. Ini kisah sungguh terjadi Pak. Saya di Campur Karanganyar ini, Campur Karanganyar pernah dialami. Ada orang yang cukup, ya kalau dari saya di kehidupan cukup, anak-anaknya cukup, yang jadi dokter saja 2. Anaknya sayang-sayang kepada orang tuanya, setiap bulan itu anaknya iuran ngirimi untuk orang tuanya 5 juta. Setiap bulan dikirimi 5 juta, ibunya sebetulnya juga pensiunan cukup. Nah, pada saat itu datang ke bank Jateng itu gagal transfer itu sudah 3 kali Pak. Namanya pensiunan. Datang pertama katanya, ibu itu nggak pernah ngirim uang, malah dikirimi terus, kok itu mau ngirim? Kan teman-teman sudah bertanya, dikirim kemana Bu? Dikirim ke saudara, saya nggak yakin Bu. Dia akhirnya pulang. Kemudian datang lagi berapa hari berikutnya, pamit lagi mau ngirim uang lagi. Ngirim uang katanya diminta anaknya, nggak yakin juga loh anaknya setiap ngirimi kok. Nggak jadi juga. Yang ketiga, ngirim uang katanya untuk beli sesuatu yang harus ditransfer. Nggak yakin juga sampai kami, nggak jadi. Yang keempat, itu narik tunai katanya untuk kebutuhan keluarga, karena sepuh ya, sepuh untuk kebutuhan keluarga ya udah diambilin, diantar oleh satpam, diantar. Ternyata setelah keluar pintu kamar nganternya ke BRI waktu itu, terus ditransfer sejumlah tertentu 30 juta waktu itu tahun 2008 atau 9 ya sekitar itu, ditransfer 30 juta. Habis ditransfer, yang ternyata setelah pengakuannya ibu itu hampir setiap jam diteleponi terus, dijanjikan mobilnya akan dikirim, sudah sampai di mana dan sebagainya, uangnya segera dikirim, akan dapat mobil 30 juta, dapat mobil ya ibu ya seneng banget tuh dikeke putune ini. Tapi begitu selesai dikirim di BRI, akhirnya yang telepon berhenti, langsung berhenti. Sudah tidak ada berita lagi. Nah setelah tidak berita lagi itu anaknya datang ke bank, datang dari Jakarta waktu itu, datang ke bank menanyakan, kok orang lain tahu kalau ibu saya punya uang, gitu kan? Mesti banknya itu yang membocorkan. Biasanya pasti banknya yang membocorkan karena kok ada tahu ibu saya punya uang. Nah, kita sampaikan bahwa kejadiannya itu seperti itu. Hari berikutnya anaknya dan ibunya datang, mumpung masih di sini. Berjejeran itu anak dan ibunya. Anaknya Bu, besok lain kali, gitu kan, sambil mengingatkan. Anaknya itu mengingatkan kepada ibunya, Bu, lain kali besok ada orang mau minta kiriman dan lain-lainnya, nggak usah dikirimi dan sebagainya. Terus petugas kami ya juga diingatkan, itu jangan dibantu kalau ngambil uang besar, gitu. Itu anak-anak kan ngirimin ibu itu untuk kebutuhan ibu, gitu. Jawabnya ibunya di luar perkiraan kita semua. Aku rapat kirimi orang popo isi di somangan, gitu kan. Ya begitulah, artinya sebetulnya memang kondisi mendekati setelah pensiun 60 ke atas itu perubahannya cepat berubah ya, cepat berubah. Artinya merasa tidak datang ke bank, ternyata ada fotonya di bank dan lain-lainnya. Itu artinya memang preventif kami Pak Mustaqim ya, Pak Mustaqim memang juga harapannya, karena nanti begitu sampai usia di atas 70 itu sudah beda lagi. Ibu saya dilala juga pensiunan setelah 75 tahun itu, ibu saya itu
malah sudah lupa pensiunan, mau diambil karepmu, tidak karepmu, mau dipakai siapa juga silahkan. Yang penting aku diajak jalan-jalan sama makan enak, cuma itu kan. Ternyata seperti itu. Nek kepingin pada waktu diajak jalan-jalan makan enak, kepingin lihat Ka'bah ya. Yang penting aku diterke tekan kono, nanti aku terus langsung makan di gitu kan mungkin. Mungkin itu saya sangat minta bantuan juga kepada Insan Media untuk dapat membantu memberikan satu pembelajaran kepada calon pensiunan dan pensiunan agar tidak terjurus ke situ yang kemarin banyak di Asabri ya, pensiunan TNI. Kebetulan mudah-mudahan terjadi dan Jateng kemarin yang sudah terlanjur di media pun kita emas dengan realistisnya kami sudah berusaha untuk merealistiskan apa yang terjadi. Begitu Pak Mustaqim ya? Ya, yang lain? Ya? Atau cukup? Nanti silahkan berdiskusi yang lain, sambil ngumpul-ngumpul lagi boleh. Nanti lain waktu bisa bertemu lagi ya. Yang jelas sudah terbuka. Nanti bisa kontak di tim pemasaran kami. Sewaktu-waktu tidak kantor juga monggo, cuma belum ada tersedia tempat yang khusus. Nanti tentunya Bang Jateng juga kepingin menyediakan tempat yang nanti kita kumpul bisa ngopi bareng. Asik. Ya, terima kasih. Silakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Isnanto Subroto pimpinan cabang Bank Jateng Purworejo menyampaikan. Kegiatan ini adalah harapan kami bisa mempertemukan sesama insan media di Kabupaten Purworejo sehingga tambah akrab dalam melakukan bidang usahanya, di samping juga kadang terkait dengan bidang kami saya di Bank Jateng Cabang Purworejo. Tentunya kami pun juga melakukan satu usaha di Kabupaten Purworejo yang tujuannya dengan bergabung dengan Insan Media ini kami menjadi bisa diterima oleh masyarakat dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Purworejo. Kedepannya tentunya Purworejo yang semakin menjadi idola ya ke depan menurut persepsi kami sebagai di sini Purworejo menjadi idola karena di timur ada Bandara JIA, kemudian ada Bendung Bener, ada BAB yang Borobudur itu tentunya nanti ke depan bersama Insan Pers dan bersama dengan lembaga semua yang ada di Purworejo ini akan termasuk kami bisa membuat masyarakat Purworejo lebih sejahtera dan semakin terbuka berita yang ada, semakin objektif yang pada intinya akan membawa ke kemajuan Purworejo. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Jadi silaturahmi ini intinya mengakrabkan sesama insan pers dan insan pers dengan bank sebagai lembaga keuangan yang ada di Purworejo. Pak, sedikit mungkin Pak terkait Bank Jateng sendiri di Purworejo sampai saat ini artinya perkembangan seperti apa sih Pak? Perkembangannya meskipun di dalam situasi yang belum sembuh dari pandemi, tapi kita selalu bekerja keras, selalu berusaha mengamankan target-target perusahaan. Memang tugas kami seperti itu. Di samping juga tatarannya ingin membantu, ingin bergabung bersama dengan elemen-elemen yang ada di Purworejo dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan dalam masyarakat menggunakan layanan perbankan, karena di situ ada internet banking, mobile banking dan sebagainya. Tentunya itu dalam rangka mereka bertransaksi lebih mudah dan lebih aman. Pak, tadi disampaikan untuk media membantu sosialisasi ke masyarakat tentang pensiunan tadi, bagaimana Pak itu Pak? Sebenarnya kalau kita bicara terhadap seseorang yang mau pensiun dan pensiunan itu sekarang kan kalau yang berbicara adalah lembaga keuangan di Purworejo kan ada banyak lembaga keuangan ya. Artinya
kalau kami dianggap asumsi kita kurang objektif, nanti dengan berita yang dari media ini kan akan bisa diterima oleh masyarakat ya, bisa diterima oleh calon pensiunan, bisa diterima oleh pensiunan, kalau bahwa mereka pun juga perlu perlindungan pada saat mau pensiun, setelah pensiun, dan kadang usia di atas 70. Kalau kebetulan Allah memberi umur panjang kan mereka akan menikmati pada saat-saat yang kemungkinan kondisinya sudah menurun ya. Nah itulah insan media mungkin banyak kami harapkan juga memberikan pendidikan ataupun wawasan kepada ASN akan pensiun ataupun pensiunan, sehingga dalam mengelola gaji pensiunnya itu lebih rasional. Pak, untuk kegiatan seperti ini akankah diulang lagi Pak untuk kedepannya Pak? Kami berharap bisa diulang ya. Kita berharap kesempatan-kesempatan bertemu tentunya sangat tergantung dari teman-teman insan. Kami bahkan justru kepingin semua dari lembaga pewarta ini bisa secara kontinu periode bertemu, sehingga persaudaraan menjadi lebih akrab. Kalau tukar berita juga akan ketemu berita yang akhirnya objektif dan bisa diterima oleh masyarakat. Oke, terima kasih Pak. Mungkin Mas Aris ada tambahan Mas Aris? Saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Jateng yang telah artinya membuat acara mempertemukan para pekerja media di Purworejo bersama dengan Bang Jateng. Artinya ini perlu diapresiasi kita semuanya. Saya cuma mengharapkan kepada teman-teman, artinya apresiasi ini bisa menjadikan Bang Jateng mitra bagi kita semuanya. Kalau kita sudah bermitra, artinya kita juga harus bisa menjaga hubungan kemitraan ini. Harapannya dari Bang Jateng kita dapat bisa membantu mempromosikan produk-produk dari Bang Jateng. Nah, monggo nanti dari teman-teman pekerja media bisa membantu Bang Jateng dalam mempromosikan produk-produk dari Bang Jateng. Terima kasih. Ketua IPJTM, Fauzi yang hadir dalam undangan menyampaikan terima kasih dengan seperti ini akan terjalin silaturahmi antara wartawan dengan Bang Jateng. Oke Mas Fauzi, bagaimana tanggapan IPJT atau Ketua Jaringan tentang undangan dari Bang Jateng ini Mas? Bagus sekali terkait undangan ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dengan seperti acara ini semakin terjalin antara Bang Jateng dan wartawan di Kabupaten Purworejo. Harapannya Mas? Harapan saya ya tetap terjalin dan silaturahmi itu terus. Terima kasih. Siap.